Pesan yang benar-benar mendesak dari sumber-sumber Arab. Kantor berita Al Arabiya melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Iran akhirnya telah mencapai kesepakatan tentang syarat-syarat gencatan senjata. Bahkan, teks perjanjian tersebut sudah dipublikasikan dan menurut Al Arabiya, kedua pihak akan mengumumkannya dalam beberapa jam ke depan. Dan perjanjian ini akan sangat mengejutkan Anda karena sebelumnya Amerika Serikat memberikan sinyal yang sama sekali berbeda. Misalnya, setelah pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei menyatakan bahwa dia tidak akan menyerahkan uranium yang telah diperkaya kepada siapapun, Trump hampir bersumpah bahwa bagaimanapun juga, orang Amerika akan mengambil uranium itu. Oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan mengenai perjanjian yang saat ini sedang diberitakan oleh Al Arabiya. Tapi jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Ada beberapa poin yang sangat menarik di sana, mari kita pelajari bersama-sama. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa juga untuk follow channel Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi hari ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji bahwa Amerika Serikat pada akhirnya akan mengambil cadangan uranium yang diperkaya tinggi yang telah dikumpulkan oleh Iran. Katanya, bagaimanapun juga, yang akan melakukannya adalah orang Amerika. Orang Amerika akan menguasai uranium Iran. Kutipan, kami akan mendapatkan uranium yang diperkaya. Kami tidak membutuhkannya, kami tidak menginginkannya. Kemungkinan besar kami akan menghancurkannya setelah kami ambil, tapi kami tidak akan membiarkan mereka menyimpannya. Tapi untuk apa pernyataan seperti itu? Faktanya, sehari sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, mengeluarkan perintah bahwa uranium yang diperkaya hingga tingkat yang mendekati kebutuhan untuk membuat senjata nuklir tidak boleh diekspor ke luar negeri. Dengan demikian, dia menolak bisa dibilang tuntutan utama Donald Trump. Menurut informasi dari sumber, sebelumnya Presiden Amerika Donald Trump meyakinkan Israel bahwa cadangan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran yang diperlukan untuk membuat senjata nuklir pada akhirnya akan diekspor dari Iran. Dan bahwa poin yang sesuai harus ada dalam perjanjian damai apapun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya juga mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi. Menganggap perang ini selesai sampai uranium yang diperkaya dikeluarkan dari Iran. Teheran tidak akan menghentikan dukungan terhadap kelompok bersenjata di wilayah tersebut, dan kemampuan mereka di bidang rudal balistik tidak akan dihilangkan. Sampai semua itu terlaksana, perang belum berakhir. Namun demikian, seorang pejabat tinggi Iran mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa, kutipan, arahan pemimpin tertinggi serta konsensus di kalangan penguasa menyatakan bahwa cadangan uranium yang diperkaya harus tetap berada di wilayah Iran. Para pejabat tinggi pimpinan Iran berpendapat bahwa pengiriman uranium ke luar negeri akan membuat negara tersebut lebih rentan terhadap serangan di masa depan dari Amerika Serikat dan Israel. Nah, dalam konteks ini, sangat aneh terdengar pernyataan bahwa kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat sudah siap. Misalnya, Menteri Dalam Negeri Pakistan, Syed Maxim Naqvi, mengadakan putaran baru perundingan di Teheran dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Rakchi, membahas usulan tentang syarat-syarat perjanjian damai yang akan mengakhiri perang Amerika-Israel. Hal ini dilaporkan oleh kantor berita Iran, Tasnim. Setelah itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengatakan bahwa ada beberapa sinyal positif yang muncul. Namun, tidak akan mungkin menemukan solusi jika Teheran menerapkan sistem penarikan biaya untuk melintasi Selat Hormuz, yang telah berlaku untuk sebagian besar pelayaran sejak 28 Februari. Namun, Amerika Serikat sebenarnya juga berkepentingan agar perang segera berakhir, karena pasukan mereka juga sudah cukup terkuras. Nah, misalnya, Bloomberg melaporkan bahwa Amerika Serikat sejak awal perang dengan Iran telah kehilangan sekitar 30 drone MQ-9 Reaper yang dilengkapi dengan sistem intelijen dan pengawasan, tapi juga bisa membawa senjata untuk menghancurkan target seperti rudal dan bom berpemandu. Satu drone seperti itu harganya sekitar 30 juta dolar, jadi ini juga soal kerugian finansial. Hanya untuk drone saja, kerugiannya mendekati 1 miliar dolar. Dalam jumlah, Amerika bisa kehilangan hingga 20% MQ-9 Reaper yang mereka miliki sebelum perang dimulai. Selain itu, pesawat seperti itu tidak lagi diproduksi untuk angkatan bersenjata Amerika Serikat. Meskipun perusahaan pembuatnya, General Atomics, masih terus memenuhi pesanan untuk berbagai modifikasi drone ini. Namun, sekarang untuk negara lain. Dan sebagai pengganti Reaper, hanya sekitar 10 drone model Avenger yang diproduksi untuk Amerika.
MQ-9 Reaper secara aktif digunakan di Irak, Afghanistan, Afrika, Timur Tengah, negara-negara NATO di Eropa Timur, dan di atas Laut Hitam. Pada tahun 2015, Pentagon melaporkan bahwa drone ini telah membunuh anggota ISIS, Muhammad Emwazi, yang terlibat dalam eksekusi beberapa sandera barat. Korban paling terkenal dari drone ini adalah Qasem Soleimani, komandan unit militer Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Dia adalah otak di balik hampir semua operasi penting dinas rahasia dan angkatan bersenjata Iran selama 20 tahun terakhir. Pada Januari 2020, saya ingatkan MQ-9 Reaper menembakkan rudal ke konvoi yang membawa Soleimani saat ia mendekati bandara Baghdad. Bersama dia, beberapa perwira tinggi militer Iran lainnya juga tewas. Dan di tengah situasi ini, saluran TV Al Arabi melaporkan bahwa Amerika Serikat dan Iran akhirnya mencapai kesepakatan untuk menghentikan perang dan beralih ke perundingan. Menurut data dari saluran TV tersebut, kesepakatan itu mencakup poin-poin berikut. Segera melakukan gencatan senjata secara menyeluruh dan tanpa syarat di semua front, baik di darat, laut, maupun udara. Komitmen bersama untuk tidak melakukan serangan terhadap infrastruktur militer, sipil, atau ekonomi. Penghentian operasi militer dan penghentian perang informasi. Komitmen untuk menghormati kedaulatan, integritas teritorial, dan tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri. Jaminan kebebasan pelayaran di Teluk Persia, Selat Hormuz, dan Teluk Oman. Mekanisme bersama untuk memantau pelaksanaan dan penyelesaian sengketa. Negosiasi mengenai isu-isu yang belum terselesaikan akan dimulai dalam waktu 7 hari. Penghapusan sanksi AS Serikat secara permanen sebagai imbalan atas komitmen Iran terhadap ketentuan perjanjian ini. Dan perjanjian ini akan mulai berlaku segera setelah pengumuman resmi dari kedua belah pihak. Seperti yang Anda lihat, tidak ada isu senjata nuklir di sini. Tidak ada potensi nuklir, tidak ada rudal. Tidak ada dukungan untuk kekuatan proksi. Secara umum, isu-isu kunci sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, perlu dicatat bahwa ini lebih merupakan perjanjian untuk menghentikan perang dan beralih ke tahap negosiasi. Faktanya, inilah yang juga dikatakan oleh orang Amerika, bahwa setelah ini akan dimulai masa negosiasi selama 30 hari. Nah, kita lihat saja apa yang akan diumumkan oleh Donald Trump sekarang. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.